Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3376 Luo Xiu mengambil tindakan. Roh sumber bawaan. Terdengar teriakan lagi, dan seseorang melihat bayangan yang tampak seperti makhluk hidup melintas di antara istana-istana yang mengambang dalam cahaya itu, menduga bahwa itu adalah roh sumber bawaan yang legendaris. Yang disebut roh sumber bawaan adalah sejenis makhluk asli bawaan. Makhluk semacam ini adalah eksistensi yang berada di luar jangkauan pengobatan ajaib. Jika bisa diperoleh, itu pasti akan menjadi berkah yang luar biasa. Pada saat yang sama, Luo Xiu tidak lagi memperhatikan pertempuran dengan Kunlun dan yang lainnya, tetapi mengalihkan perhatiannya ke kelompok istana. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan roh sumber bawaan, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Karena harta karun tersebut, bahkan orang kuat di awal dinasti Yuan pun tidak bisa tenang dan akan mengerahkan segenap tenaganya untuk memperjuangkannya. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok istana ini seharusnya merupakan peninggalan dari era paling kuno. Baik itu zaman kuno awal, paling kuno, atau tak berujung, banyak orang kuat telah lahir di 3 era utama. Beberapa orang bahkan termasuk di antara orang-orang kuat ini. Di dunia abadi Rulin, ada juga keberadaan yang berdiri di puncak. Pada saat ini, Zan Kunlun dan wanita berbaju merah masih bertarung dengan siluman itu. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit, masing-masing menggunakan kekuatan sihir dan teknik rahasia terkuat mereka, dan pertarungan itu menghancurkan kehampaan. Setelah bertarung hanya sesaat, kedua belah pihak terluka, dan tubuh manusia bayangan itu beriak seperti gelombang air, seolah-olah sudah sulit untuk mempertahankan keadaan tubuh bayangan itu. Dan begitu dia tidak mampu mempertahankan tubuh hantunya, identitasnya akan diketahui, dan Zan Kunlun serta wanita berbaju merah akan tahu siapa dia. Apakah dia salah satu orang yang menduduki peringkat pertama di True Self Academy, atau dia seorang jenius tak dikenal yang telah bersembunyi dan tidak aktif selama bertahun-tahun dan selalu bersikap rendah hati dan tidak dikenal? Luo Xiu melihatnya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Jaraknya jelas jauh, tetapi waktu dan ruang di antara kedua belah pihak seperti jarak pendek yang dia lewati dengan satu langkah. Berdengung. Di antara kedua telapak tangannya, Luo Xiu membentuk 5 segel sihir secara berurutan, yang jelas merupakan 5 segel sihir dari bab pengantar kungfu abadi-abadi. Dia membentuk 5 segel pada saat yang sama, dan menggabungkan 5 segel menjadi satu untuk melakukan teknik penyatuan, mengembangkan rahasia tertinggi dari keterampilan tingkat abadi ini. Tepat saat segel itu terbentuk, langit dan bumi tiba-tiba menjadi pucat, dan penglihatan muncul satu demi satu. Kelima segel itu bergabung menjadi satu, seperti dunia dari 5 penjuru yang bergabung bersama, dan mereka bergegas menuju orang hantu itu. Zan Kunlun dan wanita berbaju merah sama-sama tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba turun tangan, dan itu adalah pria dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Namun, mereka berdua juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dengan campur tangan pihak ketiga, mereka berdua tidak ragu untuk menggunakan metode saluran ilahi yang paling kuat untuk menggabungkan kekuatan mereka bertiga untuk menekan inkarnasi. Bagi mereka yang merupakan hantu, ledakan, sepetak besar langit dan bumi langsung berubah menjadi ketiadaan. Kekacauan bergemuruh di seluruh langit. Cahaya dan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Bintang-bintang yang pecah tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk zona terlarang kehancuran yang mengerikan. Semua materi yang nyata hancur. Di bawah serangan yang begitu ganas dan kejam, siluman itu sama sekali tidak mampu melawan dan terbang di tempat. Darah menyembur keluar, dan tubuh siluman itu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, memperlihatkan tubuh aslinya. Itu kamu? Kau benar-benar menyembunyikannya begitu dalam selama ini. Ketika pihak lain tidak mampu mempertahankan tubuh hantu, Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah mengenali identitas pihak lain. Khususnya Zan Kunlun, ada kemarahan yang membara di matanya, karena belum lama ini, dia telah bergabung dengan orang ini untuk menyerang 3 generasi orang suci surgawi. Tanpa diduga, begitu dia berbalik, orang ini akan menyembunyikan identitasnya dan ingin membunuh sekutunya. Singkirkan dia, dan identitas orang ini tentu saja sudah jelas. Jenius nomor 1 di istana Jiutian adalah Xing Jiutian. Wajah Xing Jiutian menjadi sangat muram saat identitasnya terungkap, dan dia melirik Luo Xiu dengan sepasang mata yang sangat dingin. Jika bukan karena serangan tiba-tiba orang ini, bahkan jika dia melawan Kunlun dan wanita berbaju merah pada saat yang sama, dia tidak akan bisa membunuh mereka. Setidaknya dia bisa mundur dengan tenang tanpa ketahuan. Sekarang tubuh aslinya telah ditemukan,
akan sulit baginya untuk melakukan banyak hal dengan tubuh hantunya di masa mendatang, dan identitasnya akan sulit disembunyikan. Oleh karena itu, dalam hatinya, dia sangat membenci Luo Xiu. Namun, Xing Jiutian juga tahu bahwa dia sendiri tidak dapat bersaing dengan mereka bertiga. Pada saat yang sama, dia tidak mengetahui identitas Luo Xiu. Karena ditutupi dan diselimuti cahaya ilahi, auranya sangat membingungkan dan sulit dibedakan. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi lebih dalam dariku, Xing Jiutian berkata dengan penuh arti. Jelas, dia juga menganggap Luo Xiu sebagai seseorang di Akademi Diri Sejati yang menyembunyikan kekuatannya. Setelah berkata demikian, Xing Jiutian berubah menjadi cahaya pelarian dan terbang menuju ke arah datangnya cahaya itu. Tinggalkan aku sendiri. Luo Xiu mendengus dingin dan menggunakan kungfu abadi-abadi lagi untuk membunuh Xing Jiutian di sini. Dia juga membenci Istana Jiutian, dan Xing Jiutian adalah jenius nomor 1 di Istana Jiutian, jadi tentu saja dia menjadi salah satu target yang ingin diburu dan dibunuh oleh Luo Xiu. Gemuruh. Dunia yang sudah hancur menjadi semakin sunyi, dan kelima segel bergabung menjadi satu. Di bawah berkah, Luo Xiu tampak seperti bintang yang menyala abadi, terbungkus dalam kekuatan agung, seolah-olah dunia kosmik sedang menekannya. Bahkan jika itu adalah segel yang tercatat dalam bab pengantar kungfu abadi-abadi, jika Anda mengeluarkan salah satu segel, itu dapat dianggap sebagai kekuatan sihir dan teknik rahasia tingkat tinggi. Dan Luo Xiu menggabungkan kelima segel itu. Bahkan dengan wilayah kekuasaan dan kekuatan tempurnya, dia hanya bisa mengendalikannya dengan teknik Guiyi. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan magis dan teknik rahasia seperti itu. Kelihatannya tadi hanya serangan gabungan 3 orang, tapi nyatanya, kekuatan segel Luo Xiu lah yang benar-benar melukai Xing Jiutian. Namun, jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, Xing Jiutian hanya terluka tetapi tidak mati dengan segel yang begitu kuat, yang cukup menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Lawan seperti itu, seseorang yang ditakdirkan menjadi musuh, Luo Xiu secara alami ingin membunuhnya sesegera mungkin dan tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh di masa depan. Awalnya mereka tidak menyadarinya, tetapi saat ini, Zhan Kunlun dan wanita berbaju merah juga terkejut ketika mereka melihat dari jarak dekat. Mereka tidak mengetahui identitas orang yang tiba-tiba muncul ini, karena tubuhnya diselimuti cahaya ilahi dan napasnya juga kacau dan sulit dibedakan. Namun, cara yang ditunjukkan oleh orang ini benar-benar mengejutkan. 5 segel dikuasai olehnya dan digabungkan menjadi satu. Kekuatan segel kedua ini jelas lebih kuat daripada yang telah melukai Xing Jiutian tadi. Wajah Xing Jiutian berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa dia berencana untuk mundur, dan orang ini benar-benar akan menyerangnya. Ledakan. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, Xing Jiutian kembali menyemburkan darah. Meskipun dia telah mengaktifkan teknik tingkat abadi, dia masih terluka. Tanpa ragu-ragu, Xing Jiutian dengan cepat mundur dengan kekuatan yang terkandung dalam serangan Luo Xiu. Dalam sekejap, dia berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam dalam cahaya yang jauh, dan bergegas menuju kompleks istana yang mengambang dalam cahaya itu. Bab 3377, Pertempuran di Jiutian. Pria ini sangat kuat. Mata indah wanita berbaju merah itu bersinar cemerlang, dan dia terkejut dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Luo Xiu. Dia bergabung dengan Zhan Kunlun untuk bertarung melawan Xing Jiutian, yang menunjukkan bahwa bahkan di antara para jenius teratas yang berada di urutan pertama, Xing Jiutian adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, di dunia abadi, teknik abadi sudah sangat sedikit sejak lama. Jadi ketika Luo Xiu mengambil tindakan, dia sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan orang ini adalah teknik abadi legendaris lainnya. Dharma, kekuatan abadi. Teknik ini ada dalam legenda. Selama bertahun-tahun, 9 tempat suci abadi juga telah dicari dan dijelajahi, tetapi keberadaan mereka tidak pernah ditemukan. Setelah 9 hari, sebaiknya kau tinggal bersamaku. Meskipun Xing Jiutian telah melarikan diri jauh, dia hendak menyerbu ke dalam kompleks istana ketika dia tenggelam dalam cahaya itu. Namun Luo Xiu masih belum menyerah, tetapi berubah menjadi cahaya ilahi dan mengejarnya. 3 hantu roda sumber muncul di belakangnya. Kecepatannya luar biasa cepat, dan niat membunuhnya mengunci 9 surga dengan kuat. Bajingan, kalau kau tidak bergabung dengan kedua orang lainnya, apa kau pikir kau bisa melawanku sendirian? Xing Jiutian sangat marah. Dia sudah memilih untuk mundur, tetapi orang ini agresif. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Xing Jiutian.
Jika kau punya kemampuan, kejar dia. Jika kita bertemu dengannya sendirian, aku akan membuatmu mengerti perbedaan di antara kita. Aku akan membunuhmu seperti ayam, teriak Xing Jiutian dingin, dan memasuki kompleks istana dalam sekejap. Jelas, meskipun dia terluka parah, Xing Jiutian masih sangat sombong. Beraninya kau bicara omong kosong meskipun kau tidak bisa menangkis satu pukulanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kecepatan Luo Xiu tidak melambat sedikitpun, dia pun menyerbu ke dalam kelompok istana dengan pancaran cahaya itu. Mati. Tiba-tiba, Xing Jiutian muncul dari balik istana, meremas segel dengan tangannya, memadatkan pedang ilahi, dan menyerang serta membunuh Luo Xiu. Hanya seorang badut yang hanya tahu cara melakukan serangan diam-diam. Sosok Luo Xiu tetap tidak bergerak, dan telapak tangannya yang fisik bertabrakan dengan pedang suci yang dipadatkan dengan teknik rahasia, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar. Akibat dari pertempuran antara keduanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur, tetapi tidak mampu mengguncang bangunan apapun di kompleks istana ini. Akibat dari semua serangan diselesaikan secara tak terlihat. Ada kekuatan khusus yang menjaga di sini. Jika serangannya meleset, sosok Xing Jiutian akan menghilang lagi. Dia dapat mengubah tubuhnya menjadi seperti hantu dan menghilang. Namun, wajah Xing Jiutian saat ini sangat muram. Setelah melalui berbagai pertempuran dan ujian, ia menemukan bahwa pria misterius ini sangat kuat. Sungguh luar biasa bahwa tubuh fisiknya dapat bersaing dengan kekuatan magisnya. Anda harus tahu bahwa seorang jenius seperti Xing Jiutian juga berlatih teknik pelatihan tubuh tingkat atas, dan tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi bahkan dengan tubuh fisiknya, sama sekali tidak ada keyakinan bahwa ia dapat menahan kekuatan magis yang ia tunjukkan. Tetapi apa yang tidak dapat dilakukannya, pihak lain dapat melakukannya, dan tubuhnya lebih kuat dari yang dibayangkan. Dia bahkan merasa bahwa tubuh fisik lawannya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Bahkan jika dia menggunakan senjata sihir tingkat kaisar untuk menyerang, lawannya mungkin dapat menahannya. Kecuali jika seorang pria tingkat kaisar yang kuat mengambil tindakan sendiri, dia akan mampu menahannya. Mungkin goyang. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah lawan yang sangat sulit. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang seperti itu yang tersembunyi di True Self Academy. Semakin dalam disembunyikan, semakin besar rencananya. Namun, meskipun hatinya sedikit waspada, Xing Jiutian tidak kehilangan kepercayaan dirinya, karena dia sendiri adalah orang yang sangat sombong. Dia tidak berpikir ada orang yang lebih baik darinya. Selama dia membunuh orang ini, maka di True Self Academy ini, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Ledakan. 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 Ada kekuatan khusus yang merasuki kompleks istana, dan persepsi kesadaran ilahi telah sepenuhnya kehilangan efeknya di sini. Xing Jiutian juga mengandalkan ini, mengandalkan kemampuannya untuk berubah menjadi bayangan, muncul dan menghilang, dan menyerang lagi dan lagi. Namun, setiap serangan yang dilancarkannya berhasil dihalangi oleh Luo Xiu. Tubuh fisiknya sangat kuat. Bahkan jika Xing Jiutian mengorbankan senjata ajaib, itu tidak akan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Ledakan. Keduanya menyerang lagi, dan Xing Jiutian mundur pada sentuhan pertama. Kedua serangan itu bertabrakan, membentuk riak yang terlihat oleh mata telanjang. Pengaruh kekuatan khusus di kompleks istana ini tidak menimbulkan efek destruktif yang sangat mengejutkan. Setelah sosok itu menghilang, Xing Jiutian menunduk menatap darah di tinjunya. Setelah serangan berulang kali, dia menyadari bahwa lawannya secara bertahap telah menguasai ritme serangannya, jadi dia tidak hanya memblokir serangannya tadi, tetapi juga melawan balik, sehingga dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa memilih untuk bertarung dengan tubuhnya. Hasil pukulan keras itu adalah tinjunya berdarah, memperlihatkan kesenjangan fisik antara keduanya. Kena kamu. Tiba-tiba, mata Luo Xiu bersinar dengan cahaya ilahi, dan dua karakter swastika muncul di matanya. Dia telah bertarung melawan klan Su berkali-kali. Meskipun Xing Jiutian berbeda dari klan Su, ada beberapa kesamaan di antara mereka. Setelah memahami ritme serangannya, dan dengan bantuan teknik pupil, Luo Xiu dengan tajam menangkap jejak yang ditinggalkan Xing Jiutian. Jejaknya sangat sama. Ledakan. Kali ini, alih-alih Xing Jiutian menyerangnya, dia mengambil inisiatif untuk membunuh Xing Jiutian yang bersembunyi dalam kegelapan. Kok. Semburan darah berceceran, dan cahaya ilahi yang cemerlang meletus dari keduanya, bagaikan lautan yang mengamuk, menenggelamkan semua yang ada di sekitar mereka. Pada saat yang sama, yang lain memasuki kompleks istana.
Zan Kunlun bergabung dengan wanita berbaju merah untuk bergabung dalam lingkaran pertempuran lagi dan membunuh Xiang Xingjiutian. Dasar bajingan. Xingjiutian sangat marah dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Akan lebih sulit baginya untuk melawan Luo Xiu sendirian. Sama sekali tidak mungkin untuk melawan 3 orang sekaligus. Awalnya, sesuai rencananya, ia bergabung dengan Zan Kunlun. Meskipun ia gagal membunuh Sage Surgawi generasi ketiga, yang ia anggap sebagai musuh yang kuat, ia juga melukainya dengan parah dan untuk sementara kehilangan daya saingnya. Dengan keyakinannya terhadap kekuatannya sendiri, dia yakin bahwa dia bisa membunuh Zan Kunlun jika dia bertarung sendirian. Tetapi dia tidak menyangka wanita terkutuk Huoni akan tiba-tiba muncul dan mengecaukan rencananya. Segera setelah itu, seorang pria misterius dan kuat yang hanya lebih kuat dari Tiansheng generasi ketiga tiba-tiba muncul, menyebabkan dia yang seharusnya memiliki inisiatif jatuh ke bawah. Ketika yang lain berdatangan satu demi satu, banyak pengikut Akademi Diri Sejati menyaksikan pertarungan puncak di antara generasi muda yang dipentaskan di kompleks istana. Bukankah dia jenius nomor 1 di istana Jiutian? Bahkan di antara para jenius teratas di urutan pertama, dia bisa digolongkan sebagai yang terbaik. Dia benar-benar terluka dan cederanya serius. Siapa orang itu? Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena cahaya suci yang menyelimuti tubuhnya. Tetapi dia dipukul mundur 9 hari dengan satu pukulan, tidak mampu menandinginya. Banyak pengikut True Self Academy yang terkejut. Karena siapapun yang bisa menjadi murid True Self Academy pastilah seorang jenius kelas 1 di seluruh dunia abadi. Namun, ketika banyak keajaiban disatukan, hanya karena mereka jenius, mereka lebih memahami dengan jelas betapa mengerikan dan kuatnya orang-orang seperti Xingjiutian dan 3 generasi orang suci surgawi. Bab 3378, Berjuang Demi Penciptaan. Xingjiutian tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Luo Xiu dan mereka bertiga sendirian, jadi dia berubah menjadi cahaya yang melarikan diri tanpa ragu-ragu dan bergegas ke istana megah di kompleks istana. Alasan mengapa saya tidak berani masuk pada awalnya adalah karena saya khawatir akan ada bahaya yang tidak diketahui. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menerobos masuk, kemungkinan besar dia akan mati di bawah serangan gabungan Luo Xiu dan 3 orang lainnya. Bahaya yang dibayangkan tidak muncul, dan sosok Xingjiutian menghilang ke dalam istana. Luo Xiu tidak ragu sama sekali dan mengejarnya tanpa menghadapi bahaya atau serangan apapun. Ledakan. Saat Luo Xiu memasuki istana, Xingjiutian tiba-tiba berbalik dan tertimpa jejak telapak tangan. Namun, serangan seperti itu tidak akan berpengaruh pada Luo Xiu, dan dia dapat dengan mudah menahannya. Kalian bertiga tidak akan mampu melawanku bersama-sama. Jika kalian mampu melawanku sendirian, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, teriak Xingjiutian dengan marah. Apakah kau pikir kau bisa bertarung sendirian? Luo Xiu mencibir. Kamu bisa mencobanya jika kamu punya kemampuan. Aku akan membunuhmu seperti anjing. Xingjiutian ingin memprovokasi sang jenderal. Dalam hal ini, kalian berdua tidak perlu mengambil tindakan. Aku bisa membunuhnya sendiri. Luo Xiu menatap Zan Kunlun dan wanita berbaju merah itu. Sebenarnya dengan karakter Luo Xiu, dia tidak akan mudah terprovokasi. Tetapi bahkan jika dia bekerja sama dengan Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah untuk membunuh Xingjiutian, jika dia ingin mendapatkan barang-barang itu dari Xingjiutian, dia harus bertarung dengan Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah. Meskipun Luo Xiu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki banyak keyakinan jika dia menghadapi 2 musuh kuat yang telah mengumpulkan 3 hantu cakra sumber pada saat yang sama. Meskipun Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah keduanya terluka, namun wilayah dan kekuatan mereka masih ada dan tidak boleh diremehkan. Baiklah, kami tidak akan ikut campur. Wanita berbaju merah itu mengangguk, menatap Luo Xiu, lalu menatap Xingjiutian, lalu dia melesat masuk ke dalam istana, mencoba mencari kesempatan. Zan Kunlun melirik Xingjiutian dengan dingin, lalu pergi bersama wanita berbaju merah. Dia sebenarnya tahu betul bahwa mereka berdua bertarung sampai mati di sini, dan dia dan wanita berbaju merah bisa punya lebih banyak waktu untuk menemukan takdir. Baiklah, tidak ada orang lain di sini, bagaimana kamu ingin mati? Luo Xiu menatap Xingjiutian. Mengenai kepergian wanita berbaju merah dan Zan Kunlun, dia tahu bahwa ini adalah kesepahaman diam-diam yang dipertahankan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya, jika Zan Kunlun dan wanita berbaju merah tidak memilih untuk pergi, tetapi hanya menonton pertempuran dari samping, dia tidak akan memilih untuk bertarung 1 lawan 1 hidup dan mati dengan Xingjiutian. Dia sama sekali tidak percaya pada kedua orang itu. Pada saat ini, Xingjiutian langsung bertindak, dan sebuah penglihatan muncul di atas kepalanya,
memperlihatkan 9 dunia, yang dikenal sebagai Jiutian. Dapat dilihat bahwa apa yang ia lakukan adalah warisan tertinggi dari Istana Jiutian dan diduga sebagai teknik abadi. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengambil tindakan dengan berani dan meninju, mengguncang langit dan bumi, mengguncang 9 langit. Pukulan itu begitu kuat dan dahsyat hingga lengan Xing Jiutian menjadi mati rasa, tubuhnya terhuyung ke belakang, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tangan Luo Xiu terus memadatkan segel, dan dia terus mengembangkan 5 segel yang tercatat dalam keterampilan abadi-abadi. Kombinasi segel dapat menghasilkan misteri yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, kelima segel itu tampaknya mengembun menjadi 5 bintang, mengelilingi Luo Xiu, memancarkan aura misterius dan agung. Berdengung. Tiba-tiba, aliran cahaya melesat pergi. Meskipun sangat cepat, Luo Xiu dan Xing Jiutian dapat melihatnya dengan jelas. Dalam aliran cahaya itu adalah roh sumber bawaan yang telah ditemukan sebelumnya. Membunuh. Pada saat ini, wanita berpakaian merah dan Zan Kunlun yang telah pergi, kembali lagi dan mengambil tindakan pada saat yang sama, mengunci niat membunuh selama 9 hari. Jelas, apa yang mereka sebut sebagai kepergian hanyalah ilusi, terutama Zan Kunlun, yang memiliki niat membunuh yang dalam terhadap Xing Jiutian. Lagi pula, tanpa campur tangan Luo Xiu dan wanita berbaju merah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan Xing Jiutian kecil yang tercela. Di tangan manusia, 4 orang bertarung di sini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lain pun mulai masuk ke dalam kompleks istana, dan setelah melihat mereka memasuki istana, mereka pun ikut masuk, ingin mencoba peruntungan untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat yang sama, mereka berempat tidak bertarung di satu tempat, tetapi sambil bertarung, mereka terus masuk ke dalam istana, ingin menjelajahi peluang di sini, terutama roh sumber bawaan yang juga mereka cari. Akhirnya, jauh di dalam istana, mangkuk Gyokcian diletakkan di atas panggung batu. Gumpalan napas origin murni mengalir keluar dari mangkuk Gyok, membentuk kabut emas. Luo Xiu dan keempat orang itu tentu saja menyadarinya. Dalam hal kekuatan satu putaran, jika Luo Xiu dan mereka bertiga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka tanpa ragu, mereka pasti bisa menekan Xing Jiutian. Namun, mereka bertiga sebenarnya tidak saling percaya dan memiliki keraguan. Bahkan antara Zan Kunlun dan wanita berbaju merah, keduanya tidak sepenuhnya saling percaya. Setelah melihat mangkuk giok di atas panggung batu, keempat orang itu pun bergegas menuju mangkuk giok tersebut pada saat yang sama, karena mereka semua dapat merasakan aura asal yang murni, terutama Luo Xiu yang telah menyerapnya. Yang melebihi kekuatan asal dalam batu dewa asal yang besar, dan aura yang mengalir keluar dari mangkuk giok tersebut bahkan lebih besar dari batu dewa asal. Tidak diragukan lagi ini adalah suatu berkat. Berdengung. Tiba-tiba, Zan Kunlun mengambil tindakan. Dia memegang pedang Dewa 7 warna di tangannya. Target yang dia pilih untuk dibunuh bukanlah Xing Jiutian, tetapi Luo Xiu. Meskipun dia ingin membunuh Xing Jiutian, Zan Kunlun harus mengakui bahwa orang dengan asal-usul yang tidak diketahui ini yang dapat melawan Xing Jiutian jelas merupakan musuh yang kuat. Terlebih lagi, kecepatan Luo Xiu terlalu cepat. Jika dia tidak menghentikannya, kemungkinan besar dia akan mendapatkan ciptaan di mangkuk giok itu. Dalam menghadapi kepentingan alam, apa yang disebut aliansi menghilang. Mendengus. Luo Xiu tidak terkejut dengan kejadian ini, responnya pun sangat sederhana, yakni membentuk segel tinju dengan tangannya. Bintang-bintang yang terkondensasi dari kelima segel tersebut mengelilingi telapak tangannya. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang tumpul. Zan Kunlun, yang sebelumnya dikejar oleh Xing Jiutian, sudah terluka parah. Sekarang dia dipukul oleh Luo Xiu dan terlempar. Dia memuntahkan darah satu demi satu dan wajahnya menjadi semakin pucat. Di sisi lain, wanita berbaju merah juga bertarung dengan Xing Jiutian. Xing Jiutian dapat mengubah dirinya menjadi bayangan, datang dan pergi tanpa jejak, dan kecepatannya juga sangat cepat. Menghadapi nasib yang mereka lihat di sini, keempat orang itu tidak lagi menggabungkan kekuatan untuk menyerang satu orang, tetapi memulai perkelahian. Adapun para pengikut Akademi Diri Sejati yang ikut masuk, tidak ada seorang pun yang berani mendekat dan hanya bisa menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan, karena aura bertarung mereka saja sudah membuat orang-orang ini ketakutan. Mereka juga dianggap sebagai jenius langka di dunia abadi, tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang tercantum dalam urutan pertama, kesenjangannya masih terlalu besar. Sebelum tingkat kultivasi menembus alam Kaisar Agung, 3 hantu cakra sumber terkondensasi. Apakah kekuatan tempurnya begitu kuat? Saya pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa untuk alam yang sama,
seseorang yang memadatkan 2 hantu roda sumber akan 2 hingga 5 kali lebih kuat daripada 1 hantu roda sumber. Dan begitu dia memadatkan 3 hantu roda sumber, kekuatan tempurnya akan meningkat 5 hingga 10 kali lipat berdasarkan 2 roda sumber. Kesenjangannya setidaknya 10 kali lipat, sama besarnya dengan jurang antara langit dan langit. Banyak pengikut True Self Academy saling berpandangan dan mendesah dalam hati. Bab 3379 Kematian Xing Jiutian. Jika kita terus bertarung seperti ini, akan sulit untuk mencapai hasil. Saya mengusulkan untuk berhenti sementara dan membagi harta karun di mangkuk giok secara merata. Setelah bertarung cukup lama, Zan Kunlun berkata bahwa di antara keempatnya, dialah yang terluka paling parah. Jika pertarungan berlanjut, jika ada yang tersingkir atau terbunuh pada akhirnya, itu pasti dia. Saya setuju. Sosok wanita berbaju merah itu berkelebat, ia memilih berhenti dan minggir. Pada saat yang sama, wanita berbaju merah dan Zan Kunlun juga melihat ke arah Luo Xiu. Bagaimana menurutmu, temanku? Meskipun kamu sangat kuat, jika kamu ingin melenyapkan salah satu dari kami, kamu juga harus membayarnya. Itu hanya dapat dilakukan dengan biaya yang besar. Aku juga setuju. Tetapi hanya kita bertiga yang bisa berbagi nasib ini secara setara, beberapa orang tidak bisa. Luo Xiu juga mengungkapkan sikapnya. Kata-kata yang diucapkannya membuat wajah Xing Jiutian tiba-tiba menjadi gelap. Pengadilan kematian? Dia sangat marah dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang Luo Xiu, karena situasi saat ini sangat jelas. Ketiga orang ini telah menjelaskan bahwa mereka ingin menyingkirkannya. Dari aliansi sebelumnya ke pertempuran jarak dekat berikutnya, dan kemudian ke aliansi saat ini lagi, bahkan jika Xing Jiutian mencoba yang terbaik, pada akhirnya dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa memilih untuk mundur dan dengan enggan menyerahkan keberuntungannya untuk memperjuangkan tempat ini. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak ingin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Domain Tai Sangfa menyebar, menekan kemampuannya untuk berubah menjadi tubuh bayangan. Kaki. Sesaat kemudian, Xing Jiutian menderita luka parah. Dadanya ditusuk oleh Luo Xiu, dan retakan muncul di tubuhnya, seperti porselen yang akan pecah. Keabadian. Luo Xiu menyatukan tangannya, dan bintang-bintang yang terkondensasi oleh 5 segel bergabung menjadi satu, memancarkan cahaya yang sangat terang, menenggelamkan segalanya. Ketika semuanya tenang, Xing Jiutian telah menghilang, seolah-olah orang ini tidak meninggalkan jejak apapun di dunia. Apakah ini kungfu abadi? Pada saat ini, Luo Xiu memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Meskipun sebelumnya dia telah menguasai seni 5 segel, pada kenyataannya, pemahamannya hanya berada pada tingkat yang relatif dangkal. Setelah berlatih dan bertarung melawan orang lain berulang kali, berbagai wawasan dan pengetahuan menjadi semakin berlimpah, dan Luo Xiu secara bertahap memahami esensinya. Harus dikatakan bahwa kungfu abadi-abadi sangat mendominasi. Setelah benar-benar memahami esensinya, kelima segel tersebut menyatu menjadi satu dan sangat kuat. Bahkan Xing Jiutian yang juga berlatih kungfu abadi terbunuh. Tidak jauh dari situ, Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah juga mata mereka terpaku, dan suasana hati mereka sedikit rumit. Bagaimanapun, makna yang diwakili oleh Xing Jiutian terlalu luar biasa. Dia adalah jenius terkuat dari generasi Istana Jiutian, dan dianggap sebagai harapan. Istana Jiutian mengabdikan segalanya untuk membinanya, hanya agar dia dapat bangkit dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Sebuah perang yang dapat menghadapi bencana di masa depan. Namun, sekarang Xing Jiutian meninggal di sini, dapat dibayangkan jika berita kematiannya menyebar, pasti akan mengguncang dunia abadi. Sekarang kita bisa membagi hasil rampasannya. Luo Xiu menatap mangkuk batu giok. Kematian Xing Jiutian tidak akan membuatnya merasa sedikit pun bersalah, sebab dia telah membunuh terlalu banyak orang jenius selama kebangkitannya dalam kehidupan ini. Ketiganya berjalan bersama dan melihat ada sekitar setengah mangkuk cairan emas di dalam mangkuk giok. Napas cairan itu membentuk kabut emas, yang mengandung energi luar biasa. Cairan ilahi asli. Mata Zan Kunlun dan wanita berbaju merah berbinar-binar. Meskipun mereka sudah menduga bahwa itu adalah harta karun semacam ini, mereka tetap sangat bersemangat untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena ini juga merupakan berkah langka bagi orang-orang kuat di alam asal, dan bagi generasi muda dengan alam yang lebih rendah, dapat terlahir kembali dan meningkatkan potensi dan kekuatan tempur mereka. Energi yang terkandung dalam Origin Divine Liquid lebih kaya dan berlevel lebih tinggi daripada yang terkandung dalam Origin Divine Stone. Jika di antara 3 alam-alam asal,
para ahli di alam roda asal menggunakan batu dewa asal untuk meningkatkan kultivasi mereka, maka para ahli di alam asal menggunakan cairan dewa asal. Setelah itu, mereka bertiga membagi cairan dewa asal dalam mangkuk giok secara merata. Baik Zan Kunlun maupun wanita berbaju merah telah menyaksikan kekuatan tempur Luo Xiu yang dahsyat, jadi mereka tidak berpikir untuk bergabung untuk menghadapi Luo Xiu dan merebut ciptaan itu. Lagi pula, orang yang bisa membunuh Xing Jiutian secara langsung. Jika orang seperti itu bisa menghindari menjadi musuh, lebih baik sebisa mungkin tidak menjadi musuh. Luo Xiu menggunakan botol giok untuk mengumpulkan cairan ilahi Yuanju. Zan Kunlun dan wanita berbaju merah tidak menanyakan identitas Luo Xiu. Dari awal hingga akhir, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi yang samar, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Roh sumber bawaan. Pada saat itu, wanita berpakaian merah itu menjerit, karena pada saat itu, sebuah aliran cahaya terang melintas, dan itu adalah roh sumber bawaan yang terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Saya mengerti, istana ini dilengkapi dengan formasi besar, dan ada roh asal bawaan di sini, yang dapat terus-menerus membiarkan kekuatan asal, dan kemudian memadatkannya di dalam mangkuk dan mengubahnya menjadi cairan ilahi asal. Setengah mangkuk cairan ilahi asal akan bertahan setidaknya ratusan tahun di era kekacauan. Kata Zan Kunlun, mengejar. Tanpa ragu, ketiga orang itu berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan mengejar ke arah di mana roh sumber bawaan menghilang. Namun, roh sumber bawaan memiliki spiritualitas dan dapat dikatakan sebagai makhluk jenis alternatif. Kecepatannya di luar imajinasi. Bahkan Luo Xiu dan mereka bertiga semua orang mencoba menangkapnya, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Di istana ini, jiwa bawaan dapat bepergian dengan bebas, tetapi Luo Xiu dan tiga lainnya tidak berani menerobos masuk, karena ada batasan yang kuat di beberapa tempat. Begitu dipicu, krisis besar akan mudah terjadi. Sekitar setengah jam kemudian, Luo Xiu dan mereka bertiga tersenyum masam. Roh sumber bawaan terlalu sulit untuk ditangkap. Bahkan jika seorang kaisar agung datang, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Bahkan jika Luo Xiu menggunakan ranah Tai Sangfa, dia tidak akan dapat memberikan dampak apapun pada roh sumber bawaan. Makhluk alternatif semacam ini tampaknya kebal terhadap kendala dan pengaruh berbagai kekuatan jalan. Pada akhirnya, Luo Xiu bertiga pun berpisah, karena di kompleks istana ini terdapat banyak istana dan bangunan. Jika mereka bertiga selalu bersama, semua yang mereka temukan pasti akan dibagi rata, jadi tidak akan ada yang mau. Di istana lain, Luo Xiu melewati banyak batasan dan memperoleh sebuah token. Dia tidak tahu dari bahan apa token itu dibuat. Luo Xiu mencoba banyak cara, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa isinya. Misteri. Namun, karena ditemukan di tempat seperti itu, Luo Xiu secara intuitif percaya bahwa token ini tidak sederhana. Beberapa garis dan pola yang terukir di atasnya samar-samar menyembunyikan beberapa informasi misterius. Ketika Luo Xiu keluar dari istana, dia melihat Zan Kunlun dan wanita berpakaian merah masih melacak roh sumber bawaan. Ledakan. Tiba-tiba, aura agung dan luas menyapu. Fluktuasi aura itu bagaikan hiruk-pikuk yang akan menghantam 9 langit dan menghancurkan langit. Tidak, orang buta itu ada di sini. Ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah, karena dia pernah merasakan aura ini sebelumnya. Awalnya dia ingin memburu orang-orang suci surgawi generasi ketiga, tetapi tiba-tiba bertemu dengan seorang pria kuat yang telah kehilangan matanya dan tampaknya telah jatuh dari masa-masa awal. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu berbalik dan pergi. Zan Kunlun dan wanita berbaju merah tidak tahu siapa pemilik aura ini, tetapi ketika mereka melihat reaksi Luo Xiu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak repot-repot melacak roh sumber bawaan, dan mereka segera berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan bergerak menuju kejauhan. Fei Dun ingin segera meninggalkan kompleks istana ini. Tepat setelah Luo Xiu dan 3 orang lainnya pergi, sesosok muncul, berdiri di atas istana tertinggi dan termegah di kompleks istana ini. Sepasang rongga mata kosong dengan mata yang hilang mengungkapkan kesedihan selama bertahun-tahun yang tak berujung. Bab 3380 Kedatangan makhluk penghancur kehampaan. Baunya sangat tidak enak. Meski dia jauh dari kompleks istana, Luo Xiu masih menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Dia telah melihat banyak pasar, dan dia juga telah melihat beberapa orang kuat di atas tingkat Kaisar Agung. Jika lelaki dengan mata cekung itu benar-benar seorang pria kuat yang telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, maka akan sangat menakutkan jika dia bisa memiliki aura yang mengerikan seperti itu hanya berdasarkan keinginannya yang abadi saja. Perjalanan ini cukup bermanfaat.
Luo Xiu diam-diam berpikir bahwa selain sepertiga dari setengah mangkuk Yuanchu Divine Liquid, dia juga mendapat token yang sangat misterius. Itu tampak seperti token kunci untuk membuka alam rahasia tertentu. Mungkin dia bisa mengandalkan token ini di masa depan. Dia bisa meraup untung besar. Mengaum. Raungan keras mengguncang langit. Entah mengapa, makhluk humanoid bermata cekung itu mengeluarkan raungan marah. Aura mengerikan itu bagaikan hiruk-pikuk, menggelinding menembus 9 langit dan menghancurkan segalanya. Karena mereka khawatir akan kecelakaan yang tidak terduga karena banyaknya orang jenius yang memasuki tempat ini untuk berlatih. Orang-orang kuat juga mengikuti dari True Self Academy. Mereka merasakan aura di medan perang nirvana dan segera menyerbu masuk. Ledakan. Berdiri jauh di sana, Luo Xiu melihat sosok dengan cahaya ilahi yang terang muncul di sekelilingnya. Dia pasti orang penting dari Akademi Diri Sejati. Dia mengambil tindakan berani terhadap makhluk humanoid dengan mata cekung, tetapi dia hanya bertarung 3 kali. Jika dia bergerak, dia akan benar-benar ditekan dan tidak lagi menjadi lawan. Sangat buruk. Semua orang yang melihat kejadian ini segera meninggalkan area dan ruang lingkup secepat mungkin. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum aura dan fluktuasi yang mengerikan itu berangsur-angsur mereda dan kembali tenang. Segera setelah itu, berita kematian Xing Jiutian pun tersebar. Karena Xing Jiutian adalah keturunan langsung Istana Jiutian, Istana Jiutian pun langsung mengetahui kematiannya. Setelah berita itu keluar, para pemimpin senior True Self Academy mengumumkan berita tersebut melalui amulet yang telah mereka bagikan sebelumnya, dan semua orang terkejut. Karena Xing Jiutian adalah orang muda dan kuat di garis depan. Dengan kultivasinya di alam suci mulia, ia telah memadatkan 3 bayangan cakra sumber. Prestasinya di masa depan setidaknya akan menjadi tokoh teratas di alam penghancur asal. Namun, dia meninggal di sini. Pada saat yang sama, kematian Xing Jiutian juga membuat marah para petinggi istana Jiutian. Konon, orang-orang penting dari wilayah asal telah tiba. Sebelumnya, Luo Xiu sementara membawa Tian Yong ke ruang senjata ajaib. Namun setelah beberapa waktu berlalu, luka-luka Tian Yong masih belum pulih sepenuhnya. Apakah kamu membunuh Xing Jiutian? Tian Yong jelas juga memahami pesan yang disampaikan dalam jimat itu dan terkejut dengan berita itu. Bukan berarti aku sendiri yang membunuhnya. Luo Xiu menceritakan kejadiannya dengan kasar. Jauh di dalam medan perang nirvana, di sebuah gunung tandus yang hanya tersisa setengahnya, ada platform tembaga berkarat. Pada saat ini, karat pada platform perunggu mulai berangsur-angsur hilang, menampakkan warna tembaga merah cerah seperti darah. Saat warna platform perunggu menjadi semakin terang, ruang di atas platform perunggu menjadi terdistorsi, dan kekuatan kuat yang tidak diketahui mengguncang waktu dan ruang. Pada saat yang sama, banyak jenius muda di medan perang yang sunyi ini semuanya memiliki firasat buruk di hati mereka, seolah-olah krisis besar sedang mendekat seperti awan gelap. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang menjelajahi kedalaman medan perang nirvana dan hanya melihat setengah dari gunung tandus yang tersisa, serta platform tembaga berdarah di gunung tandus tersebut. Aura yang teramat dingin keluar dari platform tembaga berdarah, dan perasaan berdebar-debar serta firasat buruk juga datang darinya. Setelah beberapa saat, orang lain datang ke sini satu demi satu. 3 generasi orang suci surgawi, Peri Senlian, Zhan Kunlun, wanita berbaju merah dan yang lainnya semuanya muncul. Ketika Luo Xiu dan Tian Yong datang ke sini, banyak orang telah berkumpul di sini, dan semua orang berbicara, tetapi sulit untuk menebak apa platform tembaga berdarah itu. Saat berita itu tersebar, masalah ini menarik perhatian besar dari orang-orang kuat di Akademi Zenmei, dan orang-orang kuat segera bergegas datang. Orang pertama yang datang ke sini adalah beberapa tetua dari Akademi Diri Sejati. Masing-masing dari mereka merupakan orang kuat di atas tingkat Kaisar Agung. Ketika mereka melihat platform tembaga berdarah, wajah mereka berubah warna. Apakah malapetaka itu akan datang secepat ini? Ada seorang tetua yang matanya dalam dan wajahnya penuh kekhawatiran. Orang-orang muda seperti Luo Xiu tidak tahu, tetapi mereka, orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, tahu bahwa platform tembaga berdarah semacam ini bukanlah sarana dunia abadi. Tetapi itu adalah pengaturan makhluk-makhluk di sisi lain dunia kehancuran. Ledakan. Beberapa tetua mengambil tindakan dan mencoba menghancurkan menara perunggu, tetapi bahkan dengan kekuatan seorang kaisar yang kuat, mereka dihancurkan secara diam-diam ketika mereka mendekati menara perunggu. Dapat dilihat bahwa karena makhluk-makhluk di dunia kehancuran telah meninggalkan pengaturan, mereka tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Tiba-tiba, di atas platform tembaga, ruang yang terpelintir itu berputar, membentuk lorong ruang angkasa. Dalam sekejap,
Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, karena jika ini adalah lorong yang ditinggalkan oleh dunia kehancuran, sangat mungkin pasukan makhluk dari dunia kehancuran akan menyerbu keluar berikutnya. Dan saya khawatir mereka semua akan bertarung. Mati di sini. Bayangan kabur berjalan keluar dari saluran luar angkasa di atas platform perunggu. Tak ada pasukan hayalan yang diserang, yang ada hanya bayangan samar, bahkan tubuh aslinya pun tak tampak. Sepertinya aku salah. Seorang tetua dari Akademi Diri Sejati menghela napas lega. Meskipun kekuatan utama di dunia abadi telah bersiap untuk perang selama bertahun-tahun, jika malapetaka tiba-tiba terjadi, saya khawatir dunia abadi akan lengah. Keabadian dan kehancuran adalah dua dunia yang berlawanan. Satu pihak mengejar keabadian dan segala sesuatunya bertahan selamanya. Sisi lainnya adalah menghancurkan ketiadaan, menghancurkan segalanya, dan menciptakan kehidupan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, dua bencana telah terjadi, dan dalam dua bencana pertama, dunia abadi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun bencana telah berlalu dan makhluk-makhluk di dunia penghancur mundur, dunia abadi juga mengalami kerugian besar. Pada awal zaman kuno, masih ada beberapa penguasa abadi di dunia abadi. Tetapi ketika malapetaka kuno terjadi, semakin sulit bagi dunia abadi untuk melawan. Itulah sebabnya, melihat waktu terjadinya malapetaka ketiga semakin dekat, banyak orang kuat di dunia abadi tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan malapetaka tersebut. Itulah sebabnya True Self Academy ada, yang mempertemukan banyak orang jenius dengan harapan dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, yang berharap dapat membalikkan keadaan dalam bencana di masa mendatang. Sudah lama sejak aku datang ke dunia ini. Sulit untuk mengatakan apakah bayangan kabur itu manusia, tetapi aura yang mengalir di sekitarnya berbeda dari dunia abadi, dan samar-samar ditolak oleh keinginan dunia ini. Penyusup, beritahu kami tujuanmu. Beberapa tetua dari True Self Academy merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Meskipun pihak lain hanya memiliki bayangan, karena pihak lain berani datang ke sini, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Haha, kamu tidak perlu gugup. Waktu untuk perang belum tiba. Hanya ketika keinginan kedua dunia bertabrakan, penghalang antara dunia akan sepenuhnya ditembus, dan kemudian perang ketiga akan dimulai. Fuzisado berkata dengan tenang, aku di sini kali ini untuk mewakili keinginan orang penting tertentu dan untuk membahas beberapa hal denganmu.